pemerintah untuk segera hentikan kontrak karya Freeport yang akan berakhir tahun ini. Baik, pada hari ini, Rabu tanggal 7 April 2021, kami mahasiswa dan rakyat Papua melakukan aksi demonstrasi untuk meminta kepada pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat untuk segera hentikan kontrak karya Freeport yang saat ini dipaksakan untuk dilanjutkan. Dengan alasan bahwa Freeport hadir di tanah Papua dari sejak tahun 67 sampai dengan hari ini. Banyak kekayaan yang diambil dari tanah Papua. Tetapi tidak pernah ada dampak bagi rakyat Papua. Sehingga kami meminta kepada pemerintah untuk segera hentikan kontrak karya Freeport yang akan berakhir tahun ini. Itu pernyataan kami yang pertama. Yang kedua, usaha untuk membuka tambang baru di Bokwabu dengan keras kami meminta kepada pemerintah Provinsi Papua untuk hentikan itu. Sepakat teman-teman? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Papua! Terima kasih, nama saya Gerson Piga, Angkatan K semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Papua! Freeport! Bahwa kepada Gubernur Provinsi Papua dalam hal Lukas NMB segera cabut surat perizinan yang namanya Bokwabu. Kami minta kepada negara Republik Indonesia bahwa segera tarik militer non-organik dan anorganik yang sedang merajalela di Intan Jaya dan Dugama, pada umumnya bangsa Papua. Negara Republik Indonesia segera buka ruang demokrasi bagi rakyat Papua, karena di Papua sini kami sebagai mahasiswa pandangan mata bahwa hari ini pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua sudah terlalu banyak, sehingga kami masih meminta pemerintah Republik Indonesia segera buka ruang demokrasi bagi rakyat Papua, yaitu dalam hal PBB harus turun ke Papua supaya kasus-kasus pelanggaran HAM di atas tanah Papua ini segera diselesaikan. Memang kalau kekerasan selalu terjadi dan terus terjadi, bahkan hari ini kami orang Papua sampai ke Punan, kami itu sebagai perspektif kami mahasiswa. Dan kami sudah melihat bahwa pelanggaran HAM besar-besaran di atas tanah Papua. Sehingga memang negara Republik Indonesia tidak mau menyelesaikan negara Republik Indonesia, berikan penentuan hak bagi rakyat Papua sebagai solusi demokrasi, yaitu merdeka melalui referendum. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Salam. Orang Papua hari ini melakukan sedemikian rupa sehingga tidak mampu mengungkapkan kata hatinya, mengungkapkan kebenaran, karena kalau persepsi cara pandang Jakarta terhadap orang Papua itu, ketika orang Papua bicara tentang haknya, dikatakan separatis, dikatakan pemberontak. Itu persepsi yang Jakarta kasih atau pandang terhadap orang Papua. Nah, hari ini kita yang berdiri di sini, kita juga bicara tentang Freeport hadir di Papua itu legal. Berlawanan dengan hukum, terutama berlawanan dengan tata kehidupan orang asli Papua pemilik tanah adat. Kenapa? Sejarah sudah mencatat bahwa Freeport ditandatangani oleh Presiden Soeharto di dalam penjara pada tahun 1967 ketika Soekarno dikurung, dipenjarakan oleh kekuasaan Soeharto.
Nah, 2 tahun kemudian baru orang Papua melakukan PPRA atau penentuan pendapatan rakyat. Itu kesalahan awal. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai ekstator, saya berdiri di sini sebagai ekstator, saya ingin bicara 2 hal. Pertama, kehadiran ekspor atau berbagai bentuk saham asli yang ada di Papua, dan kemudian saya juga ingin bicara tentang kehadiran otonomi khusus di tanah Papua. Nah, di tahun 1936 Nederlands Nigulia Maskapai dibuka di Sorong. Di tahun itu Allen Dulles, seorang CIA atau seorang CIA Amerika yang kemudian melakukan peran penting bagi kehadiran PT Freeport di Papua. Pada awalnya Allen Dulles merupakan kuasa hukum keluarga Rockefeller di Afrika. Ia banyak kali memenangkan perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika, di Afrika untuk keluarga Allen Dulles. Siapa yang tidak tahu keluarga Allen Dulles? Siapa yang tidak tahu keluarga Rockefeller? Keluarga Rockefeller adalah penguasa dunia yang hari ini melakukan segala bentuk termasuk COVID-19. Konspirasi elit global itu dikepalai oleh keluarga Rockefeller. Rockefeller sudah jauh-jauh hari telah menanam kuku di tanah Papua. Tahun 1936, Nederlands Nigulia Maskapai dibuka di Sorong, dan kemudian Allen Dulles ditugaskan sebagai kuasa hukum. Dan tahun 1960, 35 Allen Dulles menang pengadilan, dan Allen Dulles membawa 60% saham minyak di Sorong itu untuk menjadi hak keluarga Rockefeller. Dari situlah kemudian dia berhasil mencium seorang geologi Amerika, Mr. Duffy, yang menemukan biji tambang emas di PT Freeport. Tambang emas itu kemudian dipergunakan sebagai alat untuk melakukan segala bentuk serangan-serangan intelijen di tanah Papua. Dan berhasil Allen Dulles menggiring Soeharto ke penjara dengan alasan komunis. Allen Dulles juga berhasil menembak mati Presiden Kennedy dengan orang-orang yang sudah dipercayakan. Kemudian Allen Dulles juga berhasil meledakkan pesawat yang ditumpangi Sekjen PBB ketika dia berangkat ke Kongo untuk menyelesaikan persoalan politik di Afrika. Dan akar persoalan yang menyebabkan 3 oknum elit politik dunia ini mati itu karena persoalan Freeport. Ketika Allen Dulles mencium ternyata di pegunungan tengah Papua memiliki kandungan emas terbesar. Akhirnya dia mulai memain peran-perannya untuk menggulingkan semua yang tidak bersepakat dengan pikirannya. Dan hari ini PT Freeport sudah kurang lebih 50 tahun hadir di tanah Papua. Akar persoalan ini yang menyebabkan hingga hari ini orang Papua terintimidasi, termarginalisasi, dan orang Papua menjadi korban satu-satunya kapitalis. Kita memang sadar bahwa kita adalah rakyat biasa yang berusaha mempertahankan hidup, yang berusaha mempertahankan tanah adat dari segala bentuk kapitalis, terutama elit-elit politik dunia. Tapi secara mencatat bahwa sebuah perjuangan tidak pernah gagal. Perjuangan akan berhasil. Persoalan panjang dari hadirnya PT Freeport menyebabkan segala bentuk polemik
politik orang Papua itu mulai bergema. Dan sampai hari ini kasus-kasus yang selalu terjadi itu karena Dato' Freeport sendiri. Kehadiran Dato' Freeport sudah banyak meresahkan masyarakat Papua. Sejarah mencatat bahwa perusahaan-perusahaan yang hadir di tanah-tanah adat di seluruh permukaan bumi tidak pernah menjamin kesejahteraan orang-orang pribumi tersebut. Kita lihat masyarakat asli di California. Mereka hari ini sudah tidak ada. Mereka hari ini punah. Dan tanah-tanah mereka hari ini dikuasai oleh kapitalis. Dan kalau teman-teman kita semua ikuti di media, California kalau datang banjir, datang hujan, California adalah kota sasaran dari bencana alam. Kenapa? Itu adalah bekas tambang raksasa di dunia. Yang mereka tinggalkan adalah air mata. Tidak ada pandangan, pemikiran dari para pemilik saham untuk berupaya mensejahterakan rakyat pemilik tanah tersebut. Tidak ada. Hari ini di Freeport yang terjadi, yang dialami oleh suku Kamoro sebagai pemilik tanah adat adalah air mata dan darah, penindasan, pembunuhan dan pembantaian, konflik dan konflik. Tidak ada satu perusahaan di dunia yang berikan jaminan kepada masyarakat pribumi sebagai masyarakat yang dirugikan mendapatkan segala bentuk haknya dari perusahaan itu. Tidak ada. Masalah Freeport akhirnya merembet sampai kepada kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh elit-elit politik tanpa melihat hak dasar orang Papua. Yang kedua tentang Freeport, tentang otonomi khusus. Kalau hari ini teman-teman maupun pemerintah mengatakan bahwa Otsus Plus atau Otsus Jilid 2, saya katakan tidak, Otsus Jilid 3. Yang kita dapat sekarang adalah yang diancam-ancam untuk diberikan besok adalah Otsus Jilid 3. Kenapa? Rakyat yang hidup di atas tanah ini sendiri. Kurasi dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI. Akumulasi kejadian-kejadian yang membuat sehingga hari ini sampai detik ini masyarakat Papua masih berteriak merdeka, merdeka, merdeka dan merdeka. Itu karena apa? Akumulasi kejadian-kejadian yang selalu yang tidak mampu diselesaikan negara ini sendiri. Kawan-kawan sekalian, saya mau tanya, apakah hari ini jikalau pemerintah berani untuk buka-bukaan berapa jumlah karyawan orang asli Papua di PT Freeport, jumlah karyawan di PT di LNG Tangguh, berapa jumlah karyawan daripada orang asli Papua di pabrik semen, banyak investasi dari luar, tenaga kerja asing dimasukkan di dalam negeri ini. Akhirnya apa yang terjadi? Sebuah kesenjangan sosial terjadi di antar negara Republik Indonesia. Apakah itu disebut dengan nama keadilan? Tidak, kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena memang sebuah politik di negara ini harus diciptakan untuk bagaimana mengakumulasi sebuah kejadian ini. Menjadi rakyat menjadi diam dan kemudian menuntut setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Angkat simbol perlawanan kami. Tangan kiri sebagai simbol perlawanan kami. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup mama-mama Papua, hidup rakyat Papua. Ya kawan-kawan sekalian, saya ingin tegaskan kembali teman-teman hadir di tempat ini ingin membicarakan sebuah kebenaran yang pada notabene-nya, yaitu kita berbicara tentang seluruh kepentingan rakyat di atas negeri ini. Kita tidak memiliki kepentingan apapun dalam aksi hari ini. Kenapa demikian? Karena kita melihat bahwa situasi dan kondisi yang terjadi saat ini sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang terjadi. Di mana-mana terjadi penolakan, di mana-mana terjadi penolakan terhadap otonomi khusus. Artinya bahwa masyarakat Papua hampir sebagian besar di luar daripada itu hari ini telah melakukan penolakan terhadap otonomi khusus. Maka wajib saya sedikit menentang dan mengkritisi kebijakan
ataupun argumentasi kedua dikeluarkan oleh Tito Karnavian bahwa keberlanjutan otsus didasarkan pada analisis intelijen. Analisis intelijen tidak bisa dipakai bahwa mereka rakyat Papua menginginkan adanya otsus dilanjutkan. Ini salah. Seharusnya sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melihat ke lapangan hari ini bahwa seluruh masyarakat Papua hari ini sebagian besar menolak otonomi khusus. Maka kami dengan tegas menolak argumentasi yang dikeluarkan oleh Tito Karnavian. Kenapa demikian? Karena pernyataan Tito Karnavian sudah melecehkan rakyat, sudah melecehkan harta dan martabat rakyat. Seharusnya rakyat menginginkan apa itu yang harus ditunjukkan oleh negara. Tapi yang terjadi saat ini ketika hasil analisis intelijen dipakai untuk bagaimana melanjutkan otonomi khusus, maka itu real murni, bukan aspirasi rakyat, kawan-kawan sekalian. Sekali lagi, hidup mahasiswa! Hidup muda! Hidup! Ya, sekian dari saya untuk Omnes Korupsin. Salam. NTB, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 tahun 2021, kami akan menunjukkan hari kontrak karya PT Freeport yang meninggal pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Belanda yang tidak pernah melibatkan orang asli Papua yang punya emas, yang punya tanah, yang punya gunung, yang punya air. Maka kami dari Analisis Provinsi Papua, Provinsi Kota Lombok dan Organisasi Indonesia menuntut untuk Freeport Papua dan memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Bagaimana nasibnya? Karena kami rakyat dan bangsa Papua, kami pernah berbeda pada tanggal 1 Desember 1961 dengan usaha Jakarta Pancasila. Dan Soekarno mengeluarkan namanya Trikora di alun-alun utara. Tujuannya untuk menyebarkan berbeda untuk bangsa Papua. Oleh karena itu kami hari ini juga tetap bersuara untuk mengembalikan hak kedaulatan kami bangsa Papua. Bukan hanya di Lombok, tapi hari ini juga kawan-kawan Papua di Pulau lain, Jakarta, Surabaya, Malang, bahkan di tanah air Papua juga mereka menuntut untuk PT Freeport dan memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Dan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Belanda, namanya Global Agreement 1962, itu tidak pernah melibatkan orang asli Papua yang punya tanah, yang punya air, yang punya gunung. Maka dari itu pemerintah Indonesia menyebut tanah Papua adalah jenggal, tidak bisa. Oleh karena itu kami menuntut pemerintah Indonesia jangan di atas tanah Papua segera mencabut dari teritorial West Papua. Selamat sore, selamat pagi kepada pengguna jalan sekalian. Dan hari ini kami dari Aliansi Mahasiswa Papua
Papua dan Solidaritas mengadakan aksi secara serentak senasional dengan tema tutup PT Freeport dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa West Papua. Di mana kita ketahui sejak tahun 1967 masuknya PT Freeport itu adalah proses di mana ilegal dan perizinan tambang yang terjadi di sana itu adalah perizinan tambang sepihak yang dilakukan oleh pihak Indonesia pada saat itu. Di mana sebelum itu, sebelum tahun 1967 terjadi proses yang namanya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961. Setelah 1 Desember 1961 terjadi konflik kepentingan antara pihak Belanda dengan Indonesia. Ketika terjadi kepentingan pihak kolonial Belanda dengan Indonesia, maka terjadi perebutan wilayah Irian Barat pada wilayah Irian Barat. Ketika perjanjian di Jakarta mulai muncul, sebetulnya perjanjian itu adalah perjanjian New York Agreement, perjanjian Roma Agreement, itu adalah perjanjian yang tampak sama sekali tidak melibatkan bangsa yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Sehingga hari ini kami turun ke jalan sebagai wujud perjuangan untuk demokrasi bagi rakyat Papua. Di mana kita ketahui bahwa rakyat Papua yang menggunakan rakyat yang terus dihadapkan dengan intimidasi, represif hingga manipulasi sejarah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. PT Freeport sendiri merupakan perusahaan tambang eceran terbesar di dunia. Perusahaan ini memproduksi emas dalam 200 lebih kilogram per harinya. Ketika produksi emas ini yang cukup meningkat, tetapi pada kenyataannya produksi emas untuk PT Freeport itu tidak untuk kepentingan rakyat kebanyakan, tetapi untuk kepentingan pemerintah kolonialis dan Amerika Serikat itu sendiri. Dalam proses panjangnya, PT Freeport hingga hari ini adalah PT yang terus melaksanakan eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan yang terjadi terhadap seluruh amoeba yang ada di tanah Papua. Sehingga hari ini adalah hari di mana PT Freeport itu pertama kali masuk di tanah Papua. PT yang ilegal di tanah bangsa West Papua. PT yang ilegal ini merupakan bagian dari kepentingan utama bangsa Indonesia untuk terus melakukan kolonialisasi terhadap bangsa West Papua. Hari ini kami telah mempertegas bahwa perjuangan kami adalah perjuangan demokrasi yang sebenarnya. Perjuangan untuk mendorong hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa tertindas. Di mana kita ketahui bangsa tertindas seperti bangsa West Papua terus mengalami penindasan yang bertubi-tubi. Di satu sisi mereka dihadapkan dengan sistem eksploitasi kapitalisme, di satu sisi mereka diperhadapkan dengan kolonialisme. Sehingga hingga hari ini terjadi operasi-operasi militer di tanah Papua, terutama di Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Dugama. Operasi militer ini berisi pembunuhan, pematrian, penculikan, dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh TNI Polri di wilayah tanah Papua. Aksi kampanye kita, aksi mimbar bebas kita hari ini adalah aksi damai, di mana kita melihat bahwa di tanah West Papua, PT Freeport itu tidak memberikan apapun bagi rakyat Papua. PT Freeport itu hadir di tanah Papua atas dasar ilegal, tidak untuk kepentingan mayoritas rakyat, melainkan untuk kepentingan elit-elit politik busuk, untuk kepentingan kelas minoritas itu sendiri, untuk kepentingan kelas penindas kawan-kawan. Selain dari itu, persoalan-persoalan rakyat yang terus menumpuk, terutama kasus penggusuran, kasus mahalnya pendidikan, itu terus terjadi di negara Indonesia hari ini kawan-kawan. Di momen 7 April ini,
Aksi serentak kita dengan tema yang sama, yaitu untuk menutup PT Freeport. Aksi nasional terkait dengan PT Freeport yang mulai beroperasi pada tahun 1967. Jadi pada tahun 1967 PT Freeport ini tidak pernah melibatkan rakyat Papua. Bahkan macet orang-orang Papua tidak pernah mengharapkan 10% dari Freeport itu sendiri, melainkan pasar dari kekerasan, penindasan dan lain sebagainya, sumbernya itu berasal dari PT Freeport. Kita ketahui ada 300.000 lebih ton yang tiap harinya itu digerus oleh PT Freeport, dan hanya 3% yang diambil yang mengandung mineral emas dan lain sebagainya. Namun sisa-sisanya itu merusak lingkungan yang ada di sana. Sungai-sungai di sana itu dirusak oleh limbah busuk PT Freeport ini, yang mengakibatkan banyak rakyat Papua itu mengalami dampak buruk dari PT Freeport ini. Jadi mereka, orang asli Papua, dari dulu tidak pernah mengharapkan, beberapa persen dari PT Freeport ini. Tetapi atas nama kekuasaan kolonial di tahun berikutnya, Freeport Indonesia itu bekerja sama dan berkontrak dengan PT Freeport MC Moran. Kita ketahui bagaimana penindasan itu terus terjadi, apa yang disampaikan kawan-kawan tadi, pembunuhan, pengiriman militer yang begitu masif di sana, pemerkosaan dan lain-lain. Sumbernya itu dari sini, sumbernya itu dari Freeport. Jadi hari ini kami turun ke jalan dengan tegas mengatakan bahwa tutup PT Freeport dan berikan hak penentuan itu sendiri sebagai bangsa Papua, sebagai solusi demokratik yang ada di sana. Baik, pernyataan sikap kami dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Solidaritas menyatakan tutup Freeport dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Amomo, Nimo, Kayao, Buha, Kinurak, Niro, Yetmun, Dormol, Tabeamupa, Walat, Selimoi, Kinabe, Layagat, wah. Salam pembebasan nasional bangsa Papua Barat. Salam pembebasan nasional. PT Freeport Indonesia telah lama menjadi malapetaka bagi bangsa Papua. Tak bisa dipisahkan dengan kehadiran pelanggaran HAM terhadap hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan di tanah West Papua. Juga pemerintah kolonial Indonesia ikut andil dalam malapetaka yang diderita bangsa West Papua. Sejak Freeport MC Moran beroperasi 1967 hingga 2020 yang 50 tahun merupakan kemauan modal imperialis dan keuntungan kapitalis internasional dari perebutan sumber daya alam di West Papua serta pembungkaman hak demokratis. Ditambah oleh pandemi COVID-19 di kolonial Indonesia yang menjalar hingga ke tanah Papua Barat, hal ini merupakan agenda kolonialis Indonesia untuk melakukan genosida terstruktur dan membuat ekonomi politiknya ke kancah internasional dalam menjual tanah West Papua tanpa melihat rakyat asli West Papua. Indonesia telah melakukan kontrol di atas tanah Papua Barat melalui militer sejak Orde Lama hingga saat ini. Demi pengamanan proses penanaman modal dan pembungkaman hak demokratis serta pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun, operasi militer Indonesia digelar. Setelah operasi Trikora pada 19 Desember 1961, ada beragam operasi militer seperti operasi Banten Kedaton, operasi penyisiran, operasi Koteka, operasi Garuda, operasi Serikala, operasi
beberapa operasi lainnya. Demi kenyamanan dan keamanan proses penanaman bibit dan belaka, serta menanamkan cakar praktek kolonialisme dan melanggengkan kapitalisme di atas tanah Papua. Pada tahun 2000, Ilham Papua membuat laporan tentang kekerasan aparat keamanan yang terjadi di berbagai wilayah di Papua. Di pantai tercatat 614 orang meninggal, 13 orang hilang, 19
Papua, hulu, busuk, atau adil dan pergerakan keluarga selama kekerasan terus Freeport dan seluruh di Papua. Demikian pernyataan sikap ini. Aliansi Mahasiswa Papua Sektor Jember. Tema: tutup PT Freeport, tolak Otsus Jilid 2, dan berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi bangsa West Papua. Pers rilis. Kedatangan pihak Freeport Sulfur Company Longboard William datang ke Jakarta pada tahun 1999 untuk mengatur perjanjian bersama Indonesia. Dampak buruk yang dialami terhadap dua suku terbesar di Mimika yang pelakunya adalah PT Freeport merupakan kekerasan yang sampai saat ini masih belum selesaikan secara bermartabat. Freeport Morokmoran sendiri pernah menyumbangkan militer untuk melakukan kekerasan-kekerasan terhadap masyarakat setempat untuk menghadirkan peran suku atas hak wilayah adat. Freeport mencemarkan dan membuang limbah tailing di lingkungan, mengakibatkan ekosistem biota di air maupun darat mengalami pencemaran yang buruk. Freeport melakukan illegal logging yang berlebihan dan hampir sebagai urusan tidak pernah melibatkan masyarakat untuk melakukan perjanjian-perjanjian, tetapi dengan seenaknya Freeport Morokmoran melakukan secara individunya sendiri. PT Freeport Morokmoran melakukan tambang terbesar itu dengan kekuatan militer yang sangat besar mulai sejak tahun 1967 rezim Orde Baru dan memulai eksploitasi pada tahun 1970-an. Areal Freeport Morokmoran dikendalikan oleh militer Indonesia dengan beragam bahwa menjaga objek vital atau daerah yang harus dijaga. Penjagaan sepanjang 46 mil dari pelabuhan Amamapara, sekitar 30 km dari kota Mimika hingga puncak gunung Nemangkawi, dan setiap orang yang masuk ke sana, entah suku asli maupun luar dari itu, masuk melalui mil 26 dan mil 28 dengan pengawasan ketat oleh militer Indonesia. Tahun 1967, usai tanda tangan kontrak karya Freeport Morokmoran pertama, militer Indonesia membangun helipad dan basekam di Lembah Wah dan Banti sekitar Gunung Menangkawi, sehingga sejak itulah masyarakat sekitar tidak menerima kehadiran militer Indonesia di tengah mereka. Lalu masyarakat setempat melakukan protes yang dipimpin oleh Tuareg Narkime, seorang tokoh adat suku Amume. Protes tersebut dengan aman dan 5 tahun kemudian lagi Tuareg memimpin protes di Lembah Ciga atau ketidaknyamanan masyarakat setempat dari kehadiran militer Indonesia. Dan untuk menghadapi aksi protes ini, rapat khusus yang dibuat oleh Freeport Morokmoran dan pemerintah Indonesia mengirim TNI Angkatan Darat ke 3 dan mengamankan aktivitas eksploitasi. Sekitar 60 orang suku Amume menjadi korban dalam insiden tersebut. Freeport Morokmoran melalui militer Indonesia dan pemerintah Indonesia mengusir masyarakat suku Amume dengan cara operasi militer untuk membangun kota Tembagapura sebagai daerah pemukiman pekerja tambang. Menyikapi keberadaan PT Freeport yang ilegal di Papua, berikut ini adalah pernyataan sikap
dari Aliansi Mahasiswa Papua Sektor Jember. Angkat tangan kiri kawan-kawan. Satu, keberadaan Indonesia di Papua adalah ilegal. Ilegal. Dua, tarik militer organik dan non-organik. Tarik. Tiga, segera tutup PT Freeport dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di seluruh tanah West Papua. Tarik. Empat, mengutuk keras kepada segelintir elit politik Papua yang mengatasnamakan Mengutuk keras. politik Papua yang mengatasnamakan rakyat Papua. Mengutuk keras. Lima, Indonesia adalah pelaku pelanggaran HAM berat di atas tanah Papua. Enam, hentikan diskriminasi terhadap aktivis kemanusiaan Papua. Hentikan. Tujuh, segera membuka akses jurnalis nasional dan internasional. Segera. Delapan, hentikan operasi militer di seluruh teritori West Papua. Hentikan. Sembilan, mendukung petisi rakyat Papua atau PRP. Mendukung. 10. Tolak pemekaran daerah otonomi baru. Tolak. 11. Tolak otonomi khusus jilid 2. Tolak. 12. Mendagri dan menahan hentikan upaya revisi Undang-Undang Otsus. Hentikan. 13. Stop rasis terhadap rakyat bangsa West Papua. Stop. 14. Mengutuk keras terhadap aktor-aktor propaganda dan hoaks yang adalah Biser, Bais, BIM dan Ormas Reaksioner. 15. TNI Polri hentikan intimidasi terhadap mahasiswa dan Papua di seluruh Indonesia. Hentikan. 16. Indonesia segera mengadakan mekanisme referendum bagi rakyat bangsa West Papua. Segera. 17. Indonesia, Amerika, Belanda, dan PBB harus bertanggung jawab situasi krisis kemanusiaan di atas tanah West Papua. Tanggung jawab. 18. Berikan hak penentuan nasib sendiri terhadap rakyat bangsa West Papua. Berikan. Amolongo, Nimo, Koyau, Kaho, Amakani, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea, Mufo, Warak, Foi Moi, Mainembe, Wainembe, Nayaklak, Wah, Wah, Wah. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Referendum. Yes. PT Freeport. Tutup. Otsus jilid 2. Tolak. Demikian pernyataan perilis kami hari Rabu tanggal 7 April 2021 waktu Indonesia Barat jam 3:38 tempat di Jember. Demikian. Wah. Orang apa Jakarta kawan-kawan? Itu kita bisa tertawa juga itu. Ya di sini saya mau berbicara lagi tentang kawan-kawan jangan pernah takut tentang kita mahasiswa sendiri. Jangan pernah takut untuk berbicara tentang kebebasan rakyat Papua itu sendiri teman-teman. Jangan pernah takut. Kita di sini enak kawan-kawan, hanya bisa tahan hujan, tahan panas. Tapi teman-teman semua mengajak, kalau teman-teman ada di Buga, bisa tahan panas atau tidak? Ketimbang teman-teman mama-mama yang ada di Duga, orang bisa tahan hujan, tahan lapar, tahan dingin. Karena adanya militer, orang bisa menjauh dari kota itu sendiri kawan-kawan. Intan Jaya juga demikian. Jadi teman-teman Papua di sini, teman-teman di sini, mari kita sama-sama kan menyuarakan Papua. Papua. Ya Papua itu memang dari rahim kita, rahim ibu kita. Kami dilahirkan,
kami dilahirkan, itu kami sudah teriak. Menangis pertama itu adalah Papua itu kawan-kawan. Kami diciptakan dari tanah Papua. Kami mati pun juga harus dikuburkan di tanah Papua kawan-kawan. Dan juga di sini saya mau mengajak teman-teman jangan pernah takut mati. Mati itu sudah pasti kawan-kawan. Mati itu sudah pasti. Kelahiran itu pasti ada kematian kawan-kawan. Kelahiran itu pasti ada kematian kawan-kawan. Pagi itu pasti ada malam kawan-kawan. Jadi jangan pernah takut untuk membela hak kami rakyat Papua kawan-kawan. Di mana saja teman-teman mau pergi, orang akan tanya Papua, orang lihat kita orang Papua, oh itu separatis. Bilang saja ke mereka, Papua bukan baik-baik saja. Kau bilang kayak begitu berarti kau yang menyatakan saya akan merdeka kawan-kawan. Jadi di sini saya mau bilang bahwa teman-teman untuk bicara tentang kebenaran hak atau memang benar, itu jangan pernah takut mati, karena mati itu sudah pasti. Ibarat pagi sampai dengan malam. Jadi di sini saya mau bilang ke teman-teman, angkat teman-teman punya tangan kiri. Kita sama-sama menyuarakan, hidup mahasiswa, hidup Kamus Konjata, hidup rakyat yang tertindas, hidup mahasiswa Indonesia yang mendukung dorong Papua untuk merdeka, hidup perempuan Papua, hidup rakyat Papua, hidup lagi Anus Kamaya. Saya mau tadi, hidup Tuhan lagi Anus Kamaya, hidup TPNPB, hidup Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Mungkin orasi saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat sore kawan-kawan. Papua, Otsus, referendum, Terima kasih kawan-kawan. Hari ini yang bertepatan pada tanggal 7 April, coba biar kawan-kawan bisa timbang. yang dimana sejarah masuknya tambang emas terbesar di dunia yang berada di Papua, yaitu Freeport. Kenapa? Pertanyaannya hari ini, kenapa masih ada perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Papua yang ingin menentukan hak nasibnya sendiri di atas tanah Papua? Dan kenapa masyarakat Papua menuntut agar Freeport ditutup? Pertanyaan itu pertanyaan yang fundamentalis, pertanyaan inti bagi pelanggaran HAM di Papua, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya di atas tanah West Papua yang dilakukan oleh militer Indonesia yang dikerahkan oleh kolonial Indonesia itu sendiri. Ratusan bahkan miliaran ataupun triliunan yang dihasilkan dari Freeport itu sendiri tidak dinikmati oleh masyarakat Papua yang menanam saham di Freeport itu sendiri. Maka jangan heran ketika suara kemerdekaan bagi bangsa West Papua itu masih terngiang di telinga masyarakat di seluruh dunia. Tuntutan hak menentukan nasib sendiri bukanlah hadir dengan alasan yang tidak valid ataupun kondisi yang tidak objektif, melainkan tuntutan hak menentukan nasib sendiri itu dilihat dari kondisi objektif yang ada di lapangan, yaitu di atas tanah West Papua itu sendiri. Jika kita lihat dari sejarahnya, mulai dari 1 Desember 1961
masyarakat Papua ataupun bangsa Papua yang melakukan proklamasi. Namun kemerdekaan itu hanya dirasakan seumur jagung, hanya dirasakan 18 hari, tanggal 19 Desember 1961. Proklamasi yang dilakukan oleh Bung Karno di alun-alun selatan Yogyakarta yang mengerahkan militer Indonesia dengan 3 slogan: bubarkan negara boneka yang dibuat oleh Belanda di atas tanah West Papua, kibarkan bendera merah putih di atas tanah West Papua, dan mobilisasi massa seluas-luasnya. Jika Indonesia punya sejarah kemerdekaan, begitu pula dengan Papua. Indonesia terlepas dari negara penjajah, yaitu Belanda, sehingga memproklamasikan kemerdekaannya 1945. Itu hari bersejarah bagi masyarakat Indonesia, yang dimana negara Indonesia mengatakan sikap sebagai negara yang merdeka. Namun di satu sisi, masyarakat Indonesia juga setelah dia terlepas dari penjajah, Indonesia menjadi negara kolonial bagi masyarakat Indonesia, bagi masyarakat Papua. Dan pertanyaan kedua, kenapa masyarakat Papua hari ini terus menyuarakan menolak AUKUS Jilid 2? Pertanyaan saya, untuk siapa AUKUS itu diturunkan? Apakah benar dana AUKUS didistribusikan untuk masyarakat Papua? Melainkan AUKUS itu dinikmati oleh segelintir orang yang mempunyai kepentingan. Bisa kita cek di atas tanah West Papua. Kemiskinan di tanah West Papua itu hari ini terbesar di Indonesia. Maka jawabannya bahwa AUKUS Jilid 2 yang diturunkan itu gagal. Bukan AUKUS yang diinginkan oleh masyarakat Papua, namun hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratik yang dimana mengembalikan manifesto politik masyarakat Papua yang pernah mendeklarasikan kemerdekaannya. Betul. Dan harus kita tanami di dalam jiwa perlawanan maupun di dalam jiwa kita yang sadar bahwa Cas juga sama saja ipar. musuh rakyat yang sebenarnya adalah TNI Polri atau militer. Mereka sebagai alat Rokok dulu. negara yang membuka. Saya tahu. Oh, Yumal berarti ya nih. Pas belajar sudah toko Yumal jasa datang. Kalau bilang Jumal itu bilang nata saja. Oras sudah. Oras bakar semangat masa. Tolong kasih sedikit apa? Bakar kesempatan ini sudah bilang putar satu kali. Ini kawan-kawan Papua. Bilang putar satu kali. Sudah bisa tuh sayang. Lagu jalan. Speaker sudah bisa. Perlawanan masyarakat yang menuntut tanahnya agar tidak digusur oleh negara, malah direpresi, bahkan diintimidasi oleh militer ataupun kepolisian. Tidak salah kalau saya mengatakan bahwa TNI Polri adalah musuh rakyat yang sebenarnya. Bisa kita cek di sejarah
terbentuknya sekolah militer di Semarang yang pertama yang dibuat oleh Belanda di Indonesia. Untuk apa TNI Polri ataupun militer dibentuk oleh Belanda? Hanya omong kosong ketika TNI Polri berdiri di atas tanah Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu untuk mengamankan masyarakat. Itu hanya omong kosong, melainkan hanya Sabar, powerbank, Kak. Nata, ada powerbank. Kapitalisme, imperialisme. Powerbank habis sayang. Ini pabriknya. Pabriknya. Ini ada roti juga. Sayang. Jika Indonesia Ini apa? Bisa obat mah. Sayang. mempunyai sejarah penjajahan di atas tanahnya dan diberikan Kayak remote apa kan? politik etis ataupun politik balas budi Begini, yang berupa powerbank besar tapi HP mati-mati terus tuh. dan lain sebagainya, pembangunan sekolah dan lain sebagainya. Maka begitu pula yang dilakukan oleh kolonial Indonesia di atas tanah West Papua yang berupa otsus itu sebagai yang bagaimana sampai hari ini sumber daya alam yang dieksploitasi oleh negara kolonial Indonesia dengan angkot-angkotnya negara-negara Islam. Papua, Merdeka! Papua, Merdeka! seluruh pengguna jalan Malioboro, bahkan masyarakat Yogyakarta pada umumnya, bahwa hari ini saya, rakyat Indonesia yang mendukung kemerdekaan Papua dengan alasan yang rasional, dan saya masih marah. Bangsa West Papua dan menyuarakan hak-hak masyarakat tertindas lainnya dikatakan separatis. Lalu panggilan apa yang pantas untuk militer maupun kolonial Indonesia hari ini yang siap membunuh masyarakat Papua maupun masyarakat Indonesia? Panggilan apa yang pantas untuk mereka yang siap membunuh? Jika kami dicap separatis, sekali lagi kami berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua, bukan karena kepentingan, bukan karena kami Hah? menginginkan Minta apa? Tato. Oh, Namun kami ada mau melihat tato sama kawan Indonesia jadi. bagaimana ratusan bahkan ribuan jiwa masyarakat Papua yang dibunuh oleh mocok senjata militer. Nanti meja bunga-bunga. Saya dapat ini jadi atasi dari orang. Iya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kerjaan Itu dicantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Namun, mengapa kemerdekaan Papua direbut oleh Indonesia? Dan pertanyaannya, kenapa Timur Leste diberikan referendum dan terlepas dari Indonesia? Kenapa Aceh dan Papua tidak diberikan referendum? antara foto saya memang. Karena di balik itu tidak terluput dari Freeport ataupun tambang emas yang terbesar di dunia.
yang berada di atas tanah West Papua. Pengiriman militer yang dilakukan oleh Indonesia Kasih loh. ke atas tanah West Papua tiap harinya ataupun tiap bulannya itu semakin masif. Apakah mengamankan masyarakat Papua? Tidak. Mereka Sama serat nape. ini tanah yang direbut oleh kolonial Indonesia. Tidak ada. Siapa yang menginginkan peperangan ini? Apakah BPNPB atau PUROPS? Tidak. Melainkan kolonial Indonesia. Mereka lah dalam dari pembunuhan itu, Yanyo. pelanggaran HAM. Maka tidak heran sampai hari ini kami terus menuntut kemerdekaan atas bangsa West Papua. Maka dengan itu kami yang tergabung dalam Front Front Rakyat Indonesia untuk West Papua mengajak seluruh Indonesia yang sadar, yang memiliki hati nurani untuk siap menyuarakan hak-hak masyarakat Indonesia maupun Papua, bahkan mendukung Papua merdeka. Begitupun di Indonesia. Apakah Indonesia hari ini memang sudah merdeka sejak 1945? Bagaimana bentuk kemerdekaan Indonesia? Apakah kemerdekaan itu harus mati di atas tanahnya sendiri? Apakah kemerdekaan itu harus melihat setiap masyarakat yang tidur di jalanan karena tidak memiliki rumah? Apakah kemerdekaan itu harus kita bayar pendidikan yang bagaimana mencerdaskan anak bangsa? Apakah kemerdekaan itu harus kita bayar akses kesehatan? Menurut saya tidak. Hadirnya negara itu menjamin setiap kebutuhan masyarakatnya, dari kebutuhan ekonomi sampai kebutuhan politisnya. Namun di bawah sistem kapitalisme ataupun kekayaan yang dimiliki oleh segelintir orang, tidak ada ruang bagi mayoritas masyarakat yang miskin. Maka hanya ada satu kata, lawan. Lawan. Ratna, lawan Ratna. Lawan Ratna. Ketika rancangan undang-undang Omnibus Law sudah disahkan dan menjadi undang-undang sah di konstitusi Indonesia, ini menjadi momok ketakutan bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat Papua, yang dimana di dalam undang-undang Omnibus Law salah satunya yaitu terkait cipta kerja. Tujuan Omnibus Law itu dibentuk hanya untuk melancarkan investasi, hanya untuk menghilangkan berbagai macam halangan yang menyangkut terkait kepentingan investasi. Semisalnya di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law AMDAL dihilangkan,
ketika salah satu tambang masuk di suatu wilayah dan akan mengancam 3/5. masyarakat di situ dengan pembuangan limbah dan lain sebagainya, dengan eksploitasi alam yang berlebihan. Dengan legitimasi undang-undang Omnibus Law, masyarakat yang ingin menuntut tidak diperbolehkan karena undang-undang Omnibus Law sudah disahkan, dan di dalam undang-undang Omnibus Law analisis mengenai dampak lingkungan itu dihilangkan. Di dalam poin terpoin dalam Cipta Kerja itu dihapus upah minimum untuk buruh dan cuti haid bagi buruh perempuan. Apakah undang-undang itu hadir Gorengan boleh apa? untuk benar-benar dari kebutuhan masyarakat, Gonceng. melainkan undang-undang itu hadir hanya untuk kepentingan para investor. Oh, ada biskuit tadi. Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Free West Papua. Free West Papua. Free West Papua. Free West Papua. Otsus. Pegang dulu orang minum dulu. Otsus. Tapi beli gorengan. Referendum. Referendum. Kapitalisme. Kapitalisme. Imperialisme. Si merah mau buka biskuit kalau buka angkon semua. Kolonialisme. Kolonialisme. Musnahkan. Militarisme. Lawan. Militarisme. Terima kasih. Selamat siang kawan-kawan. Siap, Kawan Dena. Sore. Tidak apa-apa ya. Hidup buruh. Hidup. Hidup tani. Hidup mahasiswa yang melawan. Hidup kita semua yang ada di sini. Hidup. Teman-teman, benar bahwa Freeport masuk di tanah Papua itu menjajah kita orang Papua. Dia menghancurkan kita semua. Betul. Bukti nyata itu saya sendiri dengan semua. Jadi masyarakat di Tembagapura itu sudah. Nelson. Kita tahu sama-sama bahwa Freeport masuk sendiri itu dia sudah melanggar. Seharusnya dari tahun 79 dia masuk, tetapi sebelum itu dia sudah masuk dari tahun 77, sekitar tahun 77. Itu sudah melanggar. Lalu masuk di Freeport sendiri itu dia tidak pernah melibatkan masyarakat asli yang ada di Tembagapura sendiri. Dia itu masyarakat asli yang ada di Tembagapura hanya tukar dengan kapak 2 dan kornet 5. Itu pertama kali Freeport masuk ke Tembagapura itu. Anjing. Sampai sekarang yang orang bilang namanya pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat itu tidak pernah ada. Tidak pernah buat rumah untuk masyarakat yang sudah Belum memang kawin itu. merasakan dampak dari Itu limbah asli. Freeport itu sendiri, Orang tidak asli. pernah ada. Jadi sampai sekarang orang bilang CSR Freeport itu semua Freeport sendiri menciptakan borjuis di masyarakat Papua yang ada di Tanah Nusa itu sendiri. Betul. Poster bintang kejora mana? Borjuis Papua itu sendiri yang justru mereka sendiri yang menyengsarakan dia punya orang-orang, dia masyarakat sendiri. Kata di tes nyala. Dan juga kawan-kawan, Ini beda colokan. kawan-kawan. Saya tadi tesnya pakai Mereka Uberson punya punya HP. alasan untuk mengamankan Tapi dengan Uberson aku dapat mereka kontrol. jangan sampai di pegunungan, sampai di puncak, sampai di Nduga terus. Di puncak sendiri dua pelajar yang dibunuh sama TNI. Lalu ada seorang ibu yang diperkosa oleh TNI juga. Lalu sampai di Nduga masyarakat sipil atas nama Jeremias dibunuh juga. Hidup mahasiswa, Hidup. hidup buruh, Hidup. hidup tani. Hidup. Papua! Merdeka. Papua! Merdeka. Papua! Merdeka.
Baik. Selamat sore kawan-kawan. Sore kawan. Hidup buruh, Hidup. hidup mahasiswa, Hidup. hidup perempuan yang melawan. Hidup. Hidup masyarakat Papua yang sedang berjuang di seluruh tanah Indonesia untuk memperjuangkan haknya merdeka dari penindasan tirani, kawan-kawan. Betul. Tuh. Nah, koreks. Hari ini Koreks ada itu. di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, gejolak-gejolak kemerdekaan Papua terus-terusan Anjing. dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat Papua itu sendiri. Kita ketahui memperingati hari di mana penindasan terhadap rakyat Papua melalui kaki tangan kapitalis yang ada di tanah-tanah Papua, militer dan juga antek-antek kapitalisme yang hari ini masih melakukan ekspansi modalnya di tanah Papua dan seluruh tanah-tanah untuk merampok hak milik rakyat Indonesia dan rakyat Papua itu sendiri, kawan-kawan. Betul. Saya dari kawan-kawan SM Malang hari ini hadir di sini terlibat dalam perjuangan kawan-kawan Papua untuk memperingati Lahirnya privat. hari ini bertepatan dengan hari masuknya privat di wilayah bangsa West Papua. Kita ketahui bahwa hadirnya privat bukan mensejahterakan rakyat Papua, tetapi Betul. yang dikabarkan oleh media-media mainstream hari ini yang menggambarkan kesejahteraan pembangunan, kesejahteraan ekonomi di Papua hanyalah omong kosong belakang. Betul. Kita ketahui bahwa di media-media perjuangan rakyat Papua yang dipampang jelas bahwa eksploitasi sumber daya alam, penindasan, pemerkosaan, pembunuhan terhadap rakyat Papua untuk mempertahankan investasi yang masih dilakukan di tanah Papua adalah balik faktanya tidak sama dengan apa yang diberitakan oleh media-media mainstream hari ini, kawan-kawan. Kita ketahui bahwa pemerkosaan, penjajahan, kolonialisme yang terjadi di bangsa Papua ini justru semakin hari diperparah dengan pengiriman militer Indonesia ke tanah Papua, kawan-kawan. Untuk apa, kawan-kawan? Bukan untuk menenangkan perjuangan bangsa Papua atau untuk menenangkan masyarakat konflik yang terjadi di sana, tetapi untuk melindungi eksploitasi yang dilakukan oleh imperialisme antek-antek kapitalis internasional, yaitu antek-antek Indonesia dan juga berjuis nasional dan internasional dan juga daerah yang ada di Papua sana, kawan-kawan. Betul. Mungkin itu orasi singkat dari saya, kawan-kawan. Terima kasih. Ayo tuan alay. Oke, terima kasih untuk atas kesempatan. Selamat sore semua. Masih semangat? Masih semangat? Kawan-kawan berdiri. Sekarang juga berdiri, kawan-kawan. Berdiri. Kita hari ini kena panas berapa persen, kawan-kawan? Berapa persen, kawan-kawan? Ada yang sakit, kawan-kawan? Coba bayangkan kita punya orang tua yang masih bertahan di hutan sampai saat ini. Kita di sini hanya beberapa jam atau beberapa menit saja. Kita punya orang tua di Papua sana bertahun-tahun masih ada bertahan di hutan tanpa makan, tanpa berobat dan lain-lain. Apakah kita mahasiswa Papua hanya diam saja? Kita mahasiswa Papua hanya diam saja begitu di atas penderitaan orang tua kita, kawan-kawan. Kita harus lawan, kawan-kawan. Hidup mahasiswa Indonesia yang bersolidaritas untuk mendukung kebebasan bangsa Papua. Salam hormat buat kawan-kawan Indonesia yang peduli terhadap kemanusiaan itu sendiri. Hidup mahasiswa Papua yang hati nurani, yang simpati untuk mengambil bagian memperjuangkan
atas kejadian terhadap bangsa Papua atau di orang tua kita. Kawan-kawan Papua, kita harus sadar. Hari ini kita kawan-kawan Papua yang ada di luar Papua, lebih khusus mahasiswa Papua yang ada di luar Papua, kita enak-enak makan nasi ayam. Kita tidur di kasur. Kita enak naik mobil, naik motor dan segala macam. Coba bayangkan saja. Saat ini kita punya orang tua di Papua, di Peralata sana. Mereka juga begitu atau tidak? Tidak kan? Hari ini mahasiswa Papua hanya datang main-main saja tentang perjuangan dan bertobat. Jangan kau jadi pengkhianat. Jumlah kita hari ini bukan banyak kawan-kawan. Kita ini adalah sisa-sisa peluru kawan-kawan. Kawan-kawan harus sadar. Kawan-kawan harus sadar. Jangan kita jadi membayangkan perjuangan. Kita ini sisa-sisa. Kita harus mengakhiri kawan-kawan. Hidup mahasiswa Papua. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup perempuan Papua yang melawan. Hidup perempuan Indonesia yang melawan. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka penyalaan di atas tanah Papua segera harus hapuskan. Segera harus hapuskan dan kembalikan kedaulatan kami sebagai bangsa yang sudah merdeka sejak tahun 1961. Kembalikan kedaulatan kami. Kami bangsa Papua bukan memiliki atau bukan merdeka sekarang, tidak. Kami sudah merdeka sejak dahulu. Yang kami minta di sini adalah negara Republik Indonesia segera harus kembalikan kedaulatan kami sebagai bangsa yang sudah merdeka, kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Kembalikan. Hidup Mencari Suria. Hidup Mencari Suria. Hidup Putri Indah. Hidup Kembali. Hidup TPNP. Sekarang di media sosial atau di berita di mana-mana, TPNP mengatakan mereka dicap sebagai teroris. Kemarin ada statement yang dikeluarkan oleh Komnas Ketua Komnas HAM. OPM kita dikatakan teroris. Tapi saya mengatakan di sini bahwa teroris yang sesungguhnya adalah militer Indonesia, kawan-kawan. Teroris yang sesungguhnya adalah TNI Polri, kawan-kawan. Di Papua sana mereka tanpa pendeta, bunuh masyarakat. Itu adalah mereka teroris yang sesungguhnya, kawan-kawan. Di sini ada pakai cerita, berarti TNI Polri adalah teroris. Yang saya mau di sini sampaikan, namanya OPM itu bukan teroris yang tinggal di tidak. Tapi OPM adalah seluruh masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Merauke. Semua saya sampaikan. OPM artinya Organisasi Papua Merdeka. Termasuk orang Indonesia yang hidup di atas tanah Papua, mereka termasuk OPM. Mereka termasuk OPM. Mereka termasuk TPNP. Jadi perlu ketahui bahwa TNI Polri harus tahu dan sadar bahwa di atas tanah Papua tidak ada namanya teroris. Tapi saya katakan ketika kehadiran militer itu mereka dianggap TNI Polri adalah teroris yang sesungguhnya. Maka harus pusatkan dari di atas tanah Papua. Kehadiran PT Freeport bahkan Otsus itu bukan membawa sejahtera bagi bangsa Papua, tapi membawa malapetaka bagi bangsa Papua. Sejak sebelum ada PT Freeport bahkan Otsus, orang Papua dulu sudah hidup damai, tidak pernah kesakitan, tidak pernah kemiskinan dan lain-lain. Tapi sejak Indonesia, sejak Papua masuk aneksasi dalam NKRI, disitulah muncul namanya kemiskinan di atas tanah Papua, kawan-kawan. Kehadiran PT Freeport, kehadiran Otsus itu menunjukkan membawa malapetaka bagi bangsa Papua, kawan-kawan. Sampai saat ini hanya melalui kehadiran PT Freeport bahkan Otsus
rakyat Papua di atas kemiskinan di Indonesia bukan satu, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan kita hanya diam saja, jadi pungung di atas penderitaan orang tua kita? Tidak kan? Bagaimana kita punya simpati terhadap kita punya orang tua yang masih bertahan di hutan? Saya salut buat kawan-kawan yang ada di sini. Kalian adalah mengerti tentang kemanusiaan. Salam hormat buat kawan-kawan Indonesia. Bagaimana dengan kita kawan-kawan Papua? Katanya di Yogyakarta adalah Papua kedua, tapi bukti nyatanya tidak seperti Papua kedua. Kalau jadi pengkhianat, sekarang jadi pengkhianat. Tidak bisa sosok kemanusiaan terhadap penderitaan orang tua kita. Tidak usah sosok kemanusiaan terhadap orang tua kita. Hanya kita dilahirkan dari kolong jembatan atau di jalanan, tapi kita dilahirkan dari orang tua kita. Dalam arti bahwa yang hak menyuarakan adalah kita mahasiswa. Kawan-kawan hari ini perlu ketahui, di atas tanah Papua tidak bisa buat apa-apa atau menyampaikan aspirasi. Saya kemarin di Jayapura bulan lalu kemarin, dan sekian dari Sentani dari Doyo sampai tiba di Blok 9. Setiap jalan titik itu ada penjagaan militer. Itu pun jalan kecil tapi ada pasang CCTV. Aneh, di sini kan kendaraan banyak tapi belum ada CCTV. Kalau di Papua setiap lampu merah CCTV lengkap. Itu menunjukkan bahwa ruang gerak kita orang Papua itu sudah sempit, kawan-kawan. Di sinilah kita akan menyampaikan aspirasi agar dunia internasional tahu, agar masyarakat di mana mereka tahu bahwa Papua masih dijajah oleh Indonesia, kawan-kawan. Papua masih dijajah oleh Indonesia, kawan-kawan. Di Papua yang sekarang kawan-kawan di mana, di Papua yang hanya bergerak itu hanya dari kawan-kawan mahasiswa sendiri, yaitu Universitas Cendrawasih. Selain dari organisasi-organisasi lain tidak ada. Satu kata lo keluar, satu keluar karena ada di mana. Itu kehidupan di Papua. Zaman sekarang kehidupan di Papua kawan-kawan keras. Kok tidak dapat telur itu kawan-kawan? Kita di sini ada era bisa menyampaikan aspirasi di ruang bebas. Kalau di Papua kita akan jadi sebagai orang pendatang. Padahal kita adalah anak asli Papua. Sekarang Indonesia diprogramkan untuk anak-anak muda yang ada di Papua, yang angkatan SMP pun jadi tentara dan TNI Polri lain-lain. Itu tandanya bahwa ideologi kemerdekaan untuk bangsa Papua sendiri mulai sempit, kawan-kawan. Banyak anak-anak muda Papua yang kemarin direkrutmen dalam pihak keamanan, TNI Polri dan lain-lain. Angkatan SMP saja langsung masuk terima. Aneh kan? Padahal di luar Papua, tes barang itu berharap banyak harga tinggi. Mungkin minimal seperti saya tidak terima. Kesehatan terganggu, tidak terima. Tapi di Papua, walaupun kau cacat, tangan patah tapi kau jadi tentara. Anehnya itu kawan-kawan. Dalam arti bahwa ruangan gerak untuk kita punya perjuangan itu sudah tidak ada, kawan-kawan. Yang kita sekarang ini adalah sisa-sisa. Kawan-kawan, perjuangan masih banyak mendapatkan barisan, kita harus mengakui, kawan-kawan. Kawan-kawan Papua, kita harus jadilah seorang pejuang yang sejati. Jadilah seorang pejuang yang sejati, berpikir untuk tanah Papua, kawan-kawan. Sekarang di mana-mana intelijen negara bermain. TNI harga mati, bencana Papua di sana mati di Jakarta, kawan-kawan. Itu kenyataan. Tapi lebih khusus kita buat generasi, kita mahasiswa bahkan generasi kita yang masih ada di tanah Papua. Namanya ideologi Papua Merdeka. Sejak kita keluar dari rahim ibu sudah tahu namanya Papua Merdeka, kawan-kawan. Itu sudah tahu. Apalagi kita mahasiswa, tapi tahu-tahu perkhianat, perkhianat sudah, kawan-kawan. Kawan-kawan harus sadar. Kemerdekaan itu tidak akan datang sendiri kalau kita buruk diri. Kawan-kawan kita harus bersatu, kita harus bersuara dengan satu komitmen, maka kemerdekaan itu ada di kita sudah, kawan-kawan. Untuk itu kawan-kawan,
penderitaan orang tua kita yang ada di tanah Papua itu adalah penderitaan kita bersama-sama, kawan-kawan. Yang di Papua sama sekarang pakai Papua dan Papua Barat itu buatan Jakarta, kawan-kawan. Kita Papuanya satu, kawan-kawan. Kita Papuanya satu dari Sorong sampai Sangrai. Tidak ada pantai, tidak ada gunung, tidak ada lebar dan lain-lain. Itu hanya pihak-pihak sebelah, terutama TNI Polri yang ada di sana. Mereka punya stigma-stigma yang pakai untuk kita membicarakan orang Papua sendiri, kawan-kawan. Itu kelakuan busuk mereka. Jadi kawan-kawan, kita di sini tidak ada perbedaan dan lain-lain. Tapi kita yang di sini kita menuntut adalah kemerdekaan. Yaitu kemerdekaan bangsa Papua itu untuk kita orang Papua sendiri. Bukan dari pantai, bukan dari gunung, bukan dari lembah, kawan-kawan. Sekarang kita punya orang tua yang di Nuga, di Danjaya, di Pujajaya, mereka masih bertahan hutan sampai sekarang. Tapi berita keluar Papua damai tentang itu kita sedang dijaya. Tetap kita pun ditemukan semua orang bergerakan tetap akan dibubarkan karena kita sedang dijaya. Tapi jangan kita kalah dari itu, kawan-kawan. Buatkan dari persiap kita harus lawan dan mengakhiri budaya kita. Kawan-kawan, kita kesempatan untuk kita akan mengabaikan aspirasi. Kesempatan ini sekali kita mau ini. Di Papua sendiri dari kampung sampai dari kota di provinsi kemarin saya lihat pembuangan truk atau kita mau sampaikan aspirasi sendiri tidak ada sama sekali, kawan-kawan. Hanya saya keliling semua. Itu militer, pihak yang mana? Yang anehnya masuk di kompleks-kompleks TNI Polri. Mereka bawa sepatu, mereka bawa celana, lain-lain, bawa tompet segala macam, tawarkan di warga. Nah ini kan aneh. Jadi negara sedang negara Republik Indonesia, mereka takut kehilangan Papua. Karena Papua bahkan di seluruh dunia, mama adalah tanah Papua, kawan-kawan. Apa yang berikan dari Papua mereka tidak gunakan baik, maka kita merebut kembali. Begitu kawan-kawan, jangan bosan-bosan. Sekali kita kena panas, bukan untuk selamanya, seperti kita pilih orang tua yang ada di hutan sana. Dari sini kita pulang masing-masing merenungkan kembali, pikirkan bahwa tunjukkan kita punya simpati itu, tunjukkan kita punya kemanusiaan, rasa sayang, karena kita punya orang tua itu harus ada, kawan-kawan. Kita masih ada di jauh-jauh di sini karena kita punya orang tua, kawan-kawan. Karena kita punya orang tua, kawan-kawan. Kita ini bukan anak yatim piatu. Tapi saya katakan, kita punya orang tua itu tidak ada punya anak-anak. Bagaimana, kawan-kawan, perasaannya? Bayangkan sendiri, pikirkan. Soal perjuangan tidak memaksakan buat kawan-kawan. Memang kawan-kawan punya orang tua hidup kaya, berkaya dengan itu. Tapi ingat, harta kekayaan dan lain-lain dari sementara dari diri kita kemanusiaan, orang Papua itu penting sekali, kawan-kawan. Jangan pikirkan dalam mata diri, tapi pikirkan untuk kemanusiaan itu penting, kawan-kawan. Papua! 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 Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka di atas penyayaan, di atas tanah Papua segera hapuskan dan kembalikan kedaulatan kami. Terima kasih. Freeway Papua! Freeway Papua! Freeway Papua! Freeway Papua! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Ya, Papua kita merdeka. Ya, harus kita ingat, kawan-kawan, kita Papua masih dalam cengkraman NKRI harga mati, maka kita pungkiri bahwa kekerasan dan penindasan masih terjadi di atas tanah West Papua. Maka dari itu berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Karena hak menentukan nasib sendiri ialah
solusi demokratik bagi bangsa Papua. Betul. Ya, apakah masih semangat kawan-kawan? Masih. Ya, kita harus semangat kawan-kawan. Jika orang-orang Papua dan kita tidak melawan penjajahan di atas tanah Papua, ya kita percaya bahwa orang-orang Papua pernah ada dan tinggal sejarah bahwa orang-orang Papua pernah ada di tanah Papua sendiri kawan-kawan. Karena penjajahan tidak memikirkan orang-orang yang melempati tempat tinggal tersebut kawan-kawan. Mereka hanya mementingkan sumber daya alamnya kawan-kawan. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib rakyat tersebut kawan-kawan. Yang mereka mementingkan ialah mengeksploitasi sumber daya alamnya kawan-kawan. Hidup mahasiswa Papua. Hidup mahasiswa Indonesia. Free West Papua. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Sekian dan terima kasih. Hidup mahasiswa Papua. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup kawan-kawan berbagai organ yang sudah berjuangkan untuk membantu kami aliansi mahasiswa Papua. PT Komang Komang Port otonomi dalam kurung khusus. Apa yang dikhususkan kolonial untuk orang Papua. Kolonial telah mengkhususkan kesejahteraan bagi elit-elit burjuasi Papua atas nama orang Papua. Negara telah dikhususkan secara sistematis untuk menghabiskan orang asli Papua. Negara telah dikhususkan secara sistematis untuk mengeksploitasi alam, untuk tetap ekspansi lebih banyak militer di Papua. Kamu mau jemput anak kecil di adik di bandara di jam 5 di kamu ini. Negara Indonesia dibilang boneka Amerika karena tanpa kapitalisme imperialisme tidak bisa apa-apa. Dengan demikian melalui kapitalisme imperialisme dia naik level. Terima kasih buat kawan-kawan solidaritas Indonesia dari berbagai organ yang sudah paham apa itu definisi bangsa yang di dalamnya mempersatukan bahasa, mempersatukan psikologis, mempersatukan wilayah, mempersatukan berbagai pikiran untuk memperjuangkan kebebasan tanah West Papua. Terima kasih buat kawan-kawan Papua yang paling sedikit datang di Nolkaim untuk selalu memperjuangkan, selalu berbicara yang benar. Orang yang benar bicara
benar dan benar itu akan mendapatkan harapan. Harapan adalah doa kita. Ada telosnya. Telos itu ada. Betul. Melalui berbagai ideologi kita memperjuangkan dan kita akan mendapatkan telos itu. Harapan itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, baik itu militer. Dia membatalkan perjuangan harapan untuk mendapatkan kebebasan bagi bangsa Papua. Dia akan mematikan orangnya, tapi dia tidak akan mematikan ideologi. Ideologi tetap akan berdiri sampai kapanpun. Betul. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Hidup perempuan Indonesia yang melawan. Hidup. Hidup yang selalu tahan pada panas, pada hujan, sampai mulut berdarah-darah. Hidup. Cinta itu tidak bisa dipaksakan hanya melalui mulut saja, tapi cinta lahir melalui hati. Tidak apa-apa. Orang bicara, saya mencintai kau, orang Papua, melalui mulut. Tapi itu tidak saya apa-apa, tidak terima kalau basah. cinta itu. Kau pun cinta saya akan terima ketika kau kasih keluar kau pun cinta itu melalui kau punya hati. Karena cinta yang datang itu saya terima dan saya menempatkan di satu kamar itu. Kamar yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang lain selain saya. Habis dari sana. Hidup mahasiswa Papua. Hidup. Hidup orang tua Papua. Hidup. Hidup DPM BPOP. Hidup. Eksploitasi alam akan selalu terjadi ketika penjajahan itu ada di atas tanah Papua. Penjajahan itu ada di atas tanah Aceh. Penjajahan itu ada di atas tanah Maluku. Betul. Kita melakukan doa tanpa perbuatan, kita tidak akan mendapatkan apa itu harapan kita. Harapan harus jalan dua arah. Kita melakukan doa di masjid, di gereja, di jalan, di asrama, di kontrakan, bersamaan dengan tindakan kita. Maka kita akan mendapatkan harapan yang tadi saya sebut bahwa telos itu. Betul. 0 KM ini kita tidak akan alfa ketika belum terjadi kebebasan atau kemerdekaan terjadi atas tanah Papua. Di tempat ini orang militer dan Soekarno membuat pertama kali kejahatan di alun-alun selatan. Untuk itu kita akan tetap berdiri dan bicara di tempat ini. Karena orang bilang cinta pertama kali cinta kejahatan itu membuat di alun-alun selatan. Sebelum PT Freeport itu ada di Tanah Amungsa, masyarakat komunal, masyarakat Amungsa itu sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum sistem negara Indonesia hadir di tanah Papua, masyarakat adat sudah ada sejak dahulu kala. Maka sistem kapitalisme masuk, PT Freeport masuk,
lalu kemudian melalui itu melahirkan otsus. Semua adalah ilegal. Semuanya adalah ilegal. Untuk itu ilegal itu kita tidak bisa biarkan. Kita harus tolak yang ilegal itu. Betul. Ilegal kita tidak bisa taruh di kita punya kamar. Kita harus bubarkan dia dan menerima kebebasan itu. Jadi tadi saya bilang bahwa PT, Free, POR, yaitu perguruan tinggi kebebasan untuk masuk kapitalisasi di tanah Papua, di tanah Aceh, di Maluku, dan di berbagai tempat. Untuk itu, mempersatukan barisan untuk kita menolak semuanya. Karena semuanya yang masuk kita sudah tidak terima lagi. Jawab banyak pikiran apa? Terakhir, angkat tangan kiri. Papua Merdeka. Papua Merdeka. Papua Merdeka. Papua. Merdeka. Amalongo, Nimo, Payao, Koha, Amakine, Inaona, Nare, Yepmum, Dormom, Tabea Mufa, Wala, Koimoi, Wainambe, penentuan nasib sendiri dan menuntut agar PT Freeport ditutup. Masyarakat adat, lebih khususnya masyarakat Amukme, terus dibantah dengan moncong senjata. Ya, ini baca baik sudah. Pengungsian terjadi dalam beberapa tahun ini, terutama masyarakat yang mendiami di area PT Freeport atau di Nemangkawi, Amungsa, serta wilayah Papua pada umumnya. Hasil dampak buruk terhadap dua suku terbesar di Mimika merupakan kekerasan yang sampai saat ini masih belum diselesaikan secara bermartabat. Freeport and Timoran sendiri pernah menyumbangkan militer untuk melakukan kekerasan-kekerasan terhadap masyarakat setempat dan menghadirkan peran suku atas hak wilayah adat. Pencemaran yang dihasilkan PT Freeport dengan membuang limbah, tiling di lingkungan mengakibatkan ekosistem biota di air maupun di darat mengalami pencemaran yang buruk dan juga menyebabkan berbagai penyakit yang diderita masyarakat. Freeport melakukan illegal logging yang berlebihan dan hampir sebagian urusan derita masyarakat di sana. Urusan tidak pernah melibatkan masyarakat untuk melakukan perjanjian-perjanjian, tetapi dengan seenaknya Freeport MC Moran melakukan secara sepihak. Freeport MC Moran melakukan tambang terbesar dengan kekuatan militer yang berlebihan mulai sejak tahun 1967, rezim Orde Baru, dan memulai eksploitasi pada tahun 1970-an. Area Freeport MC Moran dikendalikan oleh militer Indonesia dengan beranggapan bahwa menjaga objek vital atau daerah yang harus dijaga. Pada 7 April tahun 1967, usai tanda tangan kontrak karya Freeport, MC Moran pertama militer Indonesia membangun helipad atau base camp di Lembawa dan Banti sekitar Gunung Nemangkawi. Sehingga sejak itulah masyarakat sekitar tidak menerima kehadiran militer Indonesia. Kompleksitas permasalahan yang terjadi di tanah Papua mengedap bagai api dalam sekam. Percikan-percikan ekspresi rakyat Papua terus-menerus muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan, kekerasan, dan pengingkaran akan kemanusiaan. Dan Papua sendiri merupakan objek penderitaan. Mengapa rakyat Papua hingga kini masih ada yang miskin? Bagaimana hak-hak dasar rakyat Papua dan identitas politik budaya mereka dihargai oleh negara? Berangkat daripada kondisi dan situasi di atas, maka kami dari Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Kota Yogyakarta, dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menyatakan sikap dan menuntut 1. 5. Hentikan segala
7. Akui bahwa bangsa West Papua telah merdeka sejak 1 Desember 1961 dan kembalikan hak manifesto kebangsaan West Papua. 8. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah West Papua. 9. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MCS, MIVE, Blok Wabu, dan lainnya yang menjadi dalang kejahatan kemanusiaan di West Papua. Betar semua ya. PBB harus membuat resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa West Papua yang telah menyatakan kemerdekaan pada 1 Desember 1961 sesuai dengan hukum internasional. 11. Berikan ruang demokrasi dan akses bagi jurnalis dan media nasional dan internasional di West Papua. 12. Hentikan berbagai diskriminasi realis dan program kolonial Indonesia di West Papua. 13. Stop pemekaran kabupaten dan provinsi di West Papua. 14. Bebaskan seluruh tahanan politik West Papua. 15. Lawan rasisme. 16. Hentikan kekerasan terhadap perempuan Papua. 17. Lawan seksisme, sahkan RUU PKS. 18. Hapus UKT dan seluruh biaya pendidikan selama masa pandemi. 19. Hentikan kriminalisasi gerakan rakyat. 20. Tolak PHK sepihak, bayar upah buruh 100% di tengah pandemi. 21. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja No. 11 tahun 2020. 22. Hentikan eksploitasi hutan adat Desa Sabui, Kecamatan Siwalayat, Kabupaten Serang bagian timur. 23. Cabut izin PT CMK dan PT ADP di Jomboran dan Kaliprogo. Medan Juang, 7 April 2021. Free West Papua! Free West Papua! Free West Papua! Free West Papua! Tutup Freeport! Tutup Freeport! Tolak Otsus Jilid 2! Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Ribon! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Oke. Sekarang kita yang sudah tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua menyatakan sikap. Pertama, mengecam secara keras atas tindakan represi dan pembungkaman demokrasi yang terjadi di Jayapura dan Semarang dan Manokwari. Kami juga menyerukan pembebasan tahanan politik, aksi Omnibus Law, kawan-kawan. Maka dari itu, gerakan kali ini adalah bebaskan tahanan politik, aksi Omnibus Law. Bebaskan tanpa syarat. Mewakili masyarakat adat Desa Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram bagian timur, mengingatkan untuk hentikan eksploitasi tanah adat dan hutan adat. Bergandeng tangan, menuju kembali.
kami